anak putus sekolah itu cukup banyak, Mas Sofi. Oh. Cukup banyak. Nah, sehingga saya mencoba kemudian bagaimana sekiranya anak-anak ini mendapat ruang yang satu, yang kedua dia mendapat skill. Nah, tentu ini tidak bisa kemudian saya hanya mengajak, tetapi harus memberikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat. Hari ini saya mengunjungi suatu lembaga pendidikan ya. Ini tempatnya sekolah alam ya, yang dinamakan Rumah Pintar. Orang di samping saya ini adalah perintis dan inisiator sekaligus owner dari sekolah alam ini yang disebut yang dinamai dengan Rumah Pintar. Beliau adalah tokoh muda menurut saya yang menginspirasi banyak orang. Kita akan tahu nanti lebih banyak lagi tentang beliau, apa yang dikerjakan beliau, apa pemikiran beliau tentang pendidikan. Nanti kita bahas, kita diskusi bareng atau ngobrol bareng ya Mas Samsul ya. Sebelumnya sobat-sobat, marilah kita tak kenal maka tak sayang. Biarkan beliau memperkenalkan diri. Monggo Mas Samsul, silakan diri. Terima kasih Mas Sofi. Selamat sore teman-teman, mungkin yang nanti menyaksikan channel Mas Sofi. Jadi perkenalkan, nama saya Samsul Hadi Saputra. Kemudian basic saya Magister Media Pembelajaran. Kebetulan saya salah satu founder yang disebut Mas Sofi tadi, Sekolah Alam Rumah Pintar. Hari-hari saya mengabdi di pesantren, selebihnya menemani anak-anak belajar di Rumah Pintar. Mungkin itu sekilas Mas Sofi ya. Luar biasa ya. Intinya pengenalan kita udah ya secara garis besar teman sobat-sobat sudah ngerti lah ya. Cuman kita perlu tahu lebih detail lagi apa seluk-beluk tentang Rumah Pintar dan apa yang dilakukan oleh Mas Samsul terhadap sekolah alam ini. Oke Mas Samsul. Siap. Saya sih banyak membahas tentang apa yang dilakukan Mas Samsul sekarang, yang mungkin flashback sedikit ke belakang. Apakah cita-cita Mas Samsul dari awal mendirikan sekolah ini tidak ada basic tentang pendidikan sebelumnya? Iya, saya kebetulan basicnya memang di pendidikan Mas Sofi. Jadi 2013 itu saya jadi kepala sekolah. Kepala sekolah? Ya, kemudian berjalan sampai 2015. Sepertinya ada problem lain yang harus saya selesaikan. Tidak hanya sekedar memanage pendidikan formal, tapi ada problem yang serius tentang pendidikan di desa, yaitu anak putus sekolah. Itu yang tidak bisa saya selesaikan di pendidikan formal, sehingga anak putus sekolah tersebut teman-teman menjadi dasar saya untuk mengajak teman-teman yang lain merumuskan sekolah alam ini. Kenapa? Karena anak yang tidak sekolah itu mereka sebenarnya bukan gagal, tetapi tidak dapat ruang kan gitu. Ya, Sehingga kami mencoba menciptakan ruang dalam bentuk sekolah alam ini. Ya, setuju. Sorry Mas Samsul. Mas Samsul sebelumnya ini sudah memang basicnya pendidikan. Yang kedua sudah jadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Berarti sudah posisi dia dengan posisi convert zone lah ya. Ya. Maksud saya dengan ketidakpuasan seperti itu, jadi anak-anak yang tidak terakomodir dengan sekolah formal, iya. Jenengan ambil masuk ke sekolah ya, Rumah Pintar ini ya, sekolah betul. alam ini ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita melihat memang pendidikan kita atau perkembangan sekolah formal itu sudah sedemikian pesat. Tapi kalau kita riset lagi jalan ke beberapa pedesaan teman-teman, anak putus sekolah itu cukup banyak Mas Sofi. Cukup banyak. Nah, sehingga saya mencoba kemudian bagaimana sekiranya anak-anak ini mendapat ruang yang satu, yang kedua dia mendapat skill. Nah, tentu ini tidak bisa kemudian saya hanya mengajak, tetapi harus memberikan ruang tadi kepada mereka dalam bentuk sekolah alam ini. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Sofi tadi tentang bagaimana comfort zone saya ke dunia itu. Jadi yang berbeda antara pendidikan formal dan sekolah alam ini sebenarnya kan lebih kepada satu, manajemen yang mandiri, karena kita tidak tergantung pada negara teman-teman sekalian. Yang kedua memang
kurikulum kita juga bebas mendesain. Betul. Sehingga ini memudahkan saya untuk kemudian menggabungkan antara ide, kebutuhan industri dan kearifan lokal. Tiga-tiganya ini menjadi kurikulum. Luar biasa. Berarti apapun mungkin bukan apapun kemampuan ya, tapi apapun kemauan si siswa bisa terakomodir. Bisa terakomodir, Mas. Yang tidak terakomodir di sekolah resmi, di sekolah formal ya. Iya. Oke sobat ya, sangat mulia sekali ya. Jadi Mas Samsul ini sudah pernah jadi guru di pendidikan formal dan sudah jadi kepala sekolah. Dia tinggalkan semua itu untuk sekolah alam ini yang kita mohon maaf nih Mas Samsul. Secara income belum tentu. Cuman secara pengabdian beliau urusan ke atas mungkin itu yang didapat ya. Selain ya ide-ide yang tidak puasan Mas Samsul di sekolah formal itu bisa tertuang di sini. Karena kan sebenarnya Mas Sofi, Tridharma Perguruan Tinggi itu kalau teman-teman barangkali ingat kan memang ada 3 ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah saya pikir semakin orang itu paham ya mestinya semakin menuju pada pengabdian. Tetapi memang sekarang banyak anak yang hanya di edukasi saja atau di riset saja karena di situ ada uang. Padahal level Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama atau triggernya itu adalah pengabdian. Sebetulnya barangkali itu yang harus kita sedikit kenalkan. Berarti pendidikan tetap ada, penelitian tetap ada, cuman di sini pengabdiannya nggak boleh hilang ya. Iya, setuju. Di sini pengabdiannya yang harus ada. Jadi dari 3 sisi itu bisa didapat. Oke, sobat-sobat semua. Saya sangat nyaman berada di sini ya. Ini mungkin dari salah satu sudut dari sekolah alam Samsul dari rumah pintarnya. Saya tadi sudah bentar lagi Mas Samsul akan nunjukin ini. Ya ini tempat kegiatan apa, ini untuk apa akan ditunjukin Mas Samsul. Cuman kita tadi bahas feedbacknya Mas Samsul, terus ide-idenya Mas Samsul, terus mau apa Mas Samsul dengan rumah pintar ini? Tadi sudah dijelasin. Yang kedua, mohon maaf nih Mas Samsul. Iya, monggo. Apakah dengan berdirinya rumah pintar ini disupport oleh lingkungan sekitar? Kalau kita berbicara lingkungan atau berbicara masyarakat, Mas Sofi, alhamdulillah sejak sebelum berdiri kita sudah berkomunikasi dengan tokoh sekitar bahwa memperkenalkan bahwa kita akan membuat satu rumah belajar yaitu rumah pintar, yang mana rumah pintar ini bukan peradaban baru yang akan menjadi kompetitor, tetapi peradaban yang menyempurnakan apa yang tidak ada. Misalkan contoh di SD itu setiap tahun ada lomba pantomim tingkat kabupaten. Tetapi ekstrakurikuler pantomim ini tidak ada, teman-teman. Kenapa tidak ada? Karena emang sedikit sekali orang yang punya skill pantomim ini. Nah, lewat program seni di sini, yang mana kami punya guru expert dari Sekolah Pantomim Nusantara, kami menghimpun guru-guru pembina SD sekecamatan Silo. Pada waktu itu terkumpul 25 SD sekecamatan Silo. Kami mencoba memberikan basic-basic tentang pantomim. Sehingga harapan kami, basic yang kami berikan itu bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. Nah, inilah contoh yang kami sebut, kami peradaban yang menyempurnakan. Kami tidak mengerjakan apa yang sudah ada di masyarakat, tapi yang memang belum, ini menjadi tugas kita. Luar biasa. Mas Samsul, dari lingkungan sudah support. Sorry nih. Dari pemerintah setempat apa sudah support Mas Samsul? Ini problem klasik ya Mas Sofi ya. Jadi kalau pemerintah setempat yang disebut desa, kita tentu komunikasinya baik karena kebetulan saya orang asli desa Karangharjo. Tetapi kalau berbicara dinas terkait seperti dinas pendidikan misalkan teman-teman, memang selama ini pendidikan luar sekolah ini seperti kurang mendapat ruang yang cukup. Dianggap bahwa pendidikan formal ini sudah menjadi satu-satunya motor yang akan menyelesaikan problem. Padahal tidak. Jadi banyak pendidikan luar sekolah yang mestinya ini juga menjadi ranah atau tanggung jawab teman-teman di dinas itu. Salah satu contoh tidak hanya sekolah alam, madrasah diniyah misalkan. Kenapa? Kalau kita bicara pendidikan itu adalah akhlak atau attitude, perilaku, maka diniyah tempatnya mengelola itu. Dan itu tidak mendapat tempat yang cukup di dinas, seolah-olah bahwa itu ruang yang terpisah. Nah, ini barangkali yang ke depan PR kita bersama, makanya kenapa saya
dan teman-teman Mas Sofi mewujudkan rumah pintar ini karena kita ingin tidak hanya sekedar sharing kepada mereka, tetapi memberikan gambaran bahwa sebenarnya masalah di masyarakat complicated. Ya, setuju. Nah, complicated dan mereka juga harus mempunyai kebijakan yang complicated juga gitu loh. Itu kira-kira pandangan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya konten video ini bisa nyampe nih sampai ke kepala dinas Kabupaten Jember lah ya. Amin amin. Sobat-sobat ya, kita sih tidak banyak bahas tentang masalah itu. Cuma yang kita bahas adalah sosok Mas Samsul ini yang berani meninggalkan zona nyamannya, comfort zone-nya untuk memulai hal baru yang menurut pribadi saya belum tentu bisa didapat di sebelumnya. Tapi dari 3 sisi dalam dunia pendidikan, yaitu adalah pengabdiannya ini yang ditekankan Mas Samsul, itu yang lebih didapat dari dunia rumah pintar ini atau rumah alam. Tapi kita tidak bisa menutup mata, ada salah satu rumah pintar atau rumah sekolah alam yang mungkin dikelola sama salah satu artis kita, sama ceritanya seperti Mas Samsul. Kandang Jurang Doang di Doang. Ya. Dia meninggalkan keartisannya untuk kembali ke sini. Betul. Jadi teman-teman, jadi banyak sebenarnya teman-teman yang berbuat seperti ini, khususnya di kota-kota besar ya. Kenapa yang berbuat seperti ini hanya Dik doang dan beberapa teman-teman artis? Karena emang sebenarnya edukasi itu tidak murah, Mas Sofi. Jadi kalau kita sekedar mendidik itu bisa, tetapi bagaimana kita merencanakan satu media, kurikulum dan semacamnya, ada cost di situ. Nah, cost itu yang barangkali menyebabkan tidak banyak orang yang berbuat. Dan yang disebutkan Mas Sofi barangkali Kandang Jurang Doang salah satu inspirator lah. Ya, inspirator bagaimana meng-create pendidikan berbasis bakat dan semacamnya. Tapi kualitasnya tidak kalah dengan orang-orang yang berpendidikan formal. Karena betul. Di sana malah ditekankan di mana anak-anak itu lebih fokus ke salah satu bidang yang mereka sukai dan dia minati. Jadi dia hobinya seni rupa. Jadi di sekolah formal dia cenderung menjadi anak yang nakal, teman-teman ya. Karena semua dilukis, apapun itu, mau fisika mau apa, bahkan ada gurunya nangis karena dilukis. Tetapi sebenarnya ketika kalau kita mau melihat sisi lain, itu bukan kelemahan dia tapi kelebihan. Nah, itulah yang coba kemudian kami beri ruang di sini, teman-teman sekalian. Dia saya taruh magang di salah satu tempat nyablon teman. Dan alhamdulillah dari 6 bulan kurikulum yang kami desain, 2 bulan dia sudah bisa semua. Mulai desain grafis sampai dengan sablon. 2 bulan? Iya. Dan alhamdulillah dia sustainable sampai sekarang. Dia kuliah dari sana, fasilitas hidup dari sana, sampai punya industri sendiri. Nah, ini salah satu contoh barangkali yang tidak bisa dikerjakan di pendidikan formal karena mereka terikat oleh kurikulum negara, tapi bisa kita kerjakan di pendidikan luar sekolah atau non formal. Oke, luar biasa sobat ya. Oke, mungkin sudah kita sama-sama bisa ngeliat nih gambarannya apa yang dikerjain, terus mau ngapain Mas Samsul terhadap rumah pintar ini. Kita akan lihat nih suasana belajarnya di rumah pintarnya Mas Samsul ini. Boleh. Oke, monggo. Oke, sobat, kita ikutin Mas Samsul ini mau nunjukin nih ruang-ruangan yang atau tempat-tempat lah belajar untuk teman-teman di rumah pintar ya. Boleh. Oke. Monggo Mas Samsul. Oke, Mas Sofi. Jadi saya ingin mengenalkan tadi beberapa ruang belajar teman-teman, bedanya antara sekolah di luar atau di rumah pintar. Jadi ini salah satu taman agro, Mas Sofi. Jadi, ya ini taman agro. Nah, taman agro ini ruang untuk mengenalkan pembibitan, Mas Sofi. Jadi karena konsep rumah pintar ini kalau kita jalan ke sini, jadi di dalam sini ada greenhouse ini ya. Ya, ini ada greenhouse. Jadi greenhouse ini media mereka ya, sarana mereka untuk belajar tentang bibit. Jadi ada beberapa bibit yang kita kenalkan, khususnya toga, Mas Sofi. Iya. Karena kalau hal-hal yang di luar tanaman, di luar toga itu bisa kita kerjakan di luar untuk mengenalkan saja. Ada singkong, ada ini. Karena konsep rumah pintar sebenarnya kurikulumnya adalah
ketahanan pangan, Mas Sofi. Sepakat, Jadi sepakat. green sustainable, kita ingin memperkenalkan potensi yang ada di lingkungan ini, bahwa sebenarnya kita punya potensi untuk mandiri, ketahanan pangan lewat pertanian Ya, itu. tadi udah diajarin dari kecil nih teman-teman. oke. Nah, sebenarnya jalan di sini ya. Oh iya Mas Samsul. Oh yang sini nih tanaman apa? Yang tadi kan masalah tanaman toga yang belakang. Ya. Yang ini tanaman Kalau di greenhouse toga, kalau ini lebih pada contoh buah-buahan yang bisa jadi makanan substitusi ya. gini ya. Kita boleh bisa tidak makan, ada kedondong ini segini sudah bisa berbuah. Ya, Ini ya, salah ya. satu inovasi teman-teman. Jadi ini hasil karya teman-teman Doodle Art Jember. Jadi mereka mendesain mulai dari bikin cat sendiri. Jadi tidak hanya menggambar, tapi mulai dari mengajari anak-anak bikin cat. Oh, Ini bikin yang- cat ya? Ya, ini yang saya bilang pembelajaran berbasis industri. Setuju, Ya, setuju. tidak usah beli, kita Iya. bisa bikin, kalau perlu kita jual gitu. Oh diajarin bikin catnya Ya, ini bikin catnya luar sampai biasa. Nah, ini Padahal itu tidak terpikirkan oleh saya. tidak, ya oke. Kita ke sana, teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau ini homestay ya, base Ya. camp lah. Kalau ini buat mahasiswa kalau menginap atau apa. Oh sering ada mahasiswa datang ke Ya sini. sering kalau teman-teman Oh. riset, karena kita jauh. Jadi dari ini maka kita siapkan base camp untuk sekedar menyiapkan mamiri lah. Oke, ya. siap. Nah ini salah satu ruangan yang sering kita buat tempat diskusi teman-teman. Jadi kita kasih nama ruang pikiran. Ruang ini 24 jam bisa dipakai. Monggo kita masuk. Sudah ada pintunya. Anda bisa diskusi di ini. Nah, Oh kegiatan belajar mengajarnya banyak di sini. ya kegiatan belajar kadang tadi di belakang ini Yang in kelasnya di sini. salah satu ya. Oh, salah satu. Ya, ya, ya. Jadi ini ruang yang bisa digunakan diskusi oleh pemuda sekitar. Oh. 24 jam boleh dipakai. Berarti sorry Mas Samsul. Ya. Rumah pintar ini bisa untuk semuanya berarti. Ya, kita Luar biasa. bantu. Karena ini visinya. Ini. Nah, Teman-teman, ya, teman-teman. ini sobat-sobat, inilah visi Ya, dari Sofi. rumah pintar ya. Ya. Rumah visinya adalah rumah pikiran yang menggerakkan potensi perubahan. Ya. Misinya menjadi learning park dan kreatif hub serta destinasi wisata event sebagai ruang kolaborasi publik. Nah, yang penting tadi motonya. Motonya, Ya. sekolah itu gerakan bukan Bangunan. bangunan. Maka belajar harus inspiratif, bukan administratif. Luar biasa. Ya, belajar itu harus inspiratif, Inspiratif. bukan administratif Ya. aja. Berarti gini Mas Samsul, kita mungkin saya bisa petik. Ya. Setelah keluar dari lulus dari rumah pintar ini, tidak lagi berpikirkan apa yang kamu Iya, kerja. kerja. Kerja di mana kamu? Apa yang akan dikerjakan ya? Iya, tapi apa yang akan kamu kerjakan? Ya, Berarti gitu ya. bukan masalah mereka mau kerja di mana, Ya, tapi mereka setuju. harus berbuat gitu. Karena itulah pekerjaan gitu ya. Iya, sebenarnya. iya, iya. Pekerjaan itu kan sebenarnya teman-teman, pekerjaan itu kan sebenarnya karya Mas Sofi ya. Iya. Hanya saja banyak anak yang maknai menyempitkan diri maknanya menjadi pekerjaan itu ya bekerja di perusahaan. Padahal karya itu pekerjaan. Luar biasa. Rumah pintar. Oke, teman-teman. Oke, teman. Ya, yang ini Mas Samsul, ruangan Nah, apa ini? kalau tadi ruang pikiran, kalau ini seperti classroom saja ya, seperti Oh. classroom anak-anak sekolah untuk biasa untuk mendapatkan problem solving dari Ya. teman-teman. Jadi di sini yang membedakan mungkin teman-teman kelasnya selain terbuka, jadi kami mencoba memberikan doktrin-doktrin yang positif terhadap anak-anak. Misalkan itu ada tulisan tak mau bermain, tak mau sekolah, tak mau belajar, tapi mau semuanya. Ya. Itu salah satu doktrin. Terus ada sebelah ini teman-teman diskusi, ada persekusi kosong. Nah ini dibuat pada waktu di zaman itu banyak persekusi ya, isu persekusi, kemudian diabadikan di sini. Dan teman-teman perlu tahu Mas Sofi, semua tulisan yang di sini ini adalah karya anak-anak sendiri. Jadi saya dan teman-teman tutor itu hanya menyiapkan cat Mas Sofi, menyiapkan cat, selebihnya mereka berkreasi bebas. Ini yang sering disebut oleh menteri yang sekarang Merdeka Belajar. Ya. Jadi mereka bebas mau ngapain, nggak boleh di sini. Justru kita mengklasifikasikan anak ya. Ya. Jadi justru keberagaman itu potensi. Setuju, bagi setuju. kita. Nah, oke, teman-teman kita ke sini. Jadi salah satu ruang publik punya anak-anak
baca. Oh iya, Ya, di sini baca, diskusi dengan teman-temannya, dan tinggal biasanya seperti ini teman-teman, tinggal kita taruh buku untuk paling tidak bukan memaksa ya, tapi memancing. Betul, betul. Sebagai stimulus, biasanya setiap hari Jumat ada kelas, kita taruh buku, satu kursi satu buku sesuai dengan tema. Sehingga mau tidak mau siapapun yang duduk itu secara otomatis Membaca. memegang, minimal memegang ya. Ini kan salah satu cara ya, Ya. salah satu cara teman-teman sekalian. Jadi di sini bisa dibilang ruang baca lah, ruang baca teman-teman sekalian. Oke, itu. Nah, terakhir saya mau kenalkan ke teman-teman yaitu jadwal, Mas Sofi. Oke. Jadi gimana kita nih? punya rundown, punya jadwal kalender. random. Apa ini Mas Samsul? Lah, ini kalender kegiatan Mas Sofi, karena tidak semua orang yang main di sini itu ketemu saya, teman-teman. Oh. Dengan adanya kalender event ini, kalender kegiatan ini, sehingga teman-teman yang berkunjung tahu kapan dan jam berapa saya harus main. Misalkan Senin ada taman baca jam 9 sampai jam 3 Mas Sofi. Kemudian Selasa taman baca, Jumat sekolah alam misalkan ya, sekolah sepak bola, Sabtu, Minggu, dan sampai Minggu ada kelas sepak bola. Nah, di sini ada denah juga, sehingga teman-teman menjadi memudahkan. Nah, yang paling penting barangkali teman-teman ada tulisan di sini, Mas Sofi. Ya. Jadi karena banyak orang yang menganggap rumah pintar ini sudah segini, padahal tidak. Ya. Makanya kami coba jelaskan di situ, rumah pintar itu bukan capaian, tapi tujuan. Jadi menuju desa yang bebas dari kebodohan, kota yang mengentaskan kemiskinan, dan Indonesia yang berdaulat dari ketergantungan. Jadi sebenarnya kita OTW ini Mas Sofi. Ya. Kita sedang menuju, kita sedang berproses. Jadi rumah pintar ini adalah rumah yang sedang berproses menuju kemandirian tadi. Itu kira-kira. Luar biasa sekali nih sobatnya semua ya. Sudah dijelaskan secara detail dan sistematis Ya. dengan Mas Samsul. Oke, Mas Samsul. Terakhir nih. Ya, siap. Saya sudah banyak ceritanya dengan secara sistematis tadi menjelaskannya, maksud dan tujuan rumah pintar sangat luar biasa menurut saya. Mungkin juga sobat-sobat semua. Saya terakhir minta satu kesan dan pesan untuk pemuda Indonesia saat ini, Mas Samsul. Teman-teman sekalian yang menyaksikan channel YouTube Mas Sofi, jadi saya mengulang moto tadi, sekolah itu gerakan bukan bangunan. Dan belajar itu inspiratif bukan administratif. Sehingga teman-teman sekalian, maka Anda bisa belajar apapun, dimanapun, kapanpun, sekalipun Anda tidak sedang atau tidak mampu bersekolah. Belajarlah tentang apa yang ingin Anda ketahui, sampai kemudian hobi tersebut jadi industri. Kalau sudah jadi industri, maka industri itulah pekerjaan. Sehingga harapan saya akan banyak kemudian anak-anak muda seperti Mas Sofi dan yang lain, itu yang kemudian mandiri, mengasah kemampuannya secara mandiri sesuai dengan lingkungan sampai menemukan pasar, Mas Sofi. Kalau sudah menemukan pasar, maka teman-teman tidak lagi mencari pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan. Itu kira-kira teman-teman. Luar biasa, makasih banyak nih Mas Samsul. Waktunya dan kesempatannya saya ya ngobrol lah santai dengan Mas Samsul, dengan ilmu yang saya dapat, mungkin sobat-sobat semua dapat hari ini. Mudah-mudahan kedepannya rumah pintar bisa menjadi ladang ilmu dan ladang pahala buat kita semua, tentu khususnya untuk Mas Samsul. Tetap semangat sobat muda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.